dari kelas Biologi C semester 4 dengan nomor NIM 19081061101 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Meza Setiawati dengan NIM 19081061197 dan teman saya. Saya Erika di sini dengan nomor NIM 19081061105. Definisi Cyanobacteria. Cyanobacteria atau ganggang biru ialah kelompok eubakteria atau bakteri. Anggota Cyanobacteria tersebar dalam berbagai tempat, misalnya di perairan, tanah, batu-batuan, serta bongkahan batu. Ciri-ciri Cyanobacteria. Yang pertama, tubuh Cyanobacteria yang multiseluler berbentuk filamen atau benang. Contohnya Oscillatoria, Microcoleus, Rivularia, Plectonema boreanum, dan Anabaena. Yang kedua, ukuran tubuhnya berkisar 1 mm sampai 60 mm. Yang ketiga, Cyanobacteria yang berbentuk benang disebut juga trikoma, terdiri atas sel-sel yang tersusun seperti rantai. Yang keempat, bentuk tubuh Cyanobacteria ada yang multiseluler dan ada pula yang uniseluler. Yang kelima, Cyanobacteria uniseluler ada yang berbentuk bulat soliter yaitu sendiri dan ada pula yang berkoloni bulat soliter misalnya Crococcus dan Anachistis. Bulat berkoloni misalnya Merismopedia dan Nostoc. Yang keenam, Oscillatoria princeps merupakan Cyanobacteria berbentuk benang dengan ukuran tubuh besar. Yang ketujuh, trikoma terdapat beberapa sel dengan bentuk dan fungsi yang berbeda. Yaitu yang pertama heteroxysta, yang kedua akinet, dan yang ketiga baeosit. Klasifikasi Cyanobacteria. Yang pertama, ordo Crococalales, berbentuk tunggal atau kelompok tanpa spora, dengan warna biru kehijau-hijauan. Umumnya, alga ini membentuk selaput lendir pada cadas atau tembok yang basah. Setelah proses pembelahan sel-sel tetap saling menempel dengan perantaraan lendir, sehingga kemudian terbentuklah kelompok-kelompok atau koloni. Yang kedua, ordo Hormogonales. Sel-selnya merupakan koloni berbentuk benang atau diselubungi suatu membran. Benang-benang melekat pada substratnya, tidak bercabang, dan jarang mempunyai percabangan sejati, atau lebih sering memiliki percabangan semu. Benang-benang ini dapat membentuk hormogonium. Yang ketiga, ordo Chamaecyponales. Alga bersel tunggal atau koloni berbentuk benang yang mempunyai spora. Benang-benang ini merupakan hormogonium yang dapat merayap dan membentuk koloni baru. Spora sendiri terbentuk dari isi sel atau endospora. Setelah keluar dari sel induknya, spora dapat menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya yaitu fungsi dari Cyanobacteria. Yang pertama, Cyanobacteria sebagai pengikat nitrogen bebas. Yang kedua, Cyanobacteria dapat membantu penyediaan nitrogen yang digunakan untuk pertumbuhan padi. Pada perendaman sawah selama musim hujan dapat mengakibatkan nostoc tumbuh subur dan dapat memfiksasi nitrogen dari udara, sehingga dapat membantu penyediaan dari nitrogen yang digunakan untuk pertumbuhan padi. Yang ketiga, Cyanobacteria dapat memfiksasi nitrogen di udara dan mengubahnya menjadi amoniak yang tersedia bagi tanaman. Hidup dari Cyanobacteria bersimbiosis dengan Azolla pinnata atau paku air. Nah, pada paku ini dapat memfiksasi nitrogen di udara dan dapat mengubahnya menjadi amoniak yang tersedia bagi tanaman.
Yang keempat, cyanobacteria sebagai protein sel tunggal sehingga dijadikan sebagai sumber makanan. Pada spirulina mengandung protein yang tinggi dan lebih dikenal dengan sebutan protein sel tunggal, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Selanjutnya yaitu habitat. Cyanophyta dapat ditemukan di berbagai lingkungan, yang misalnya di danau, laut, dan juga sungai. Pada cyanophyta dapat terlihat dengan mata telanjang yang berupa lapisan tipis berwarna hijau, biru, merah, ataupun ungu kehitaman. Reproduksi pada cyanobacteria ada 3 macam, yaitu pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan endospora. Yang pertama, pembelahan biner. Pembelahan biner dapat terjadi pada cyanobacteria uniseluler maupun multiseluler yang berbentuk filamen atau benang. Pada cyanobacteria uniseluler, sel-sel hasil pembelahan ada yang langsung memisah dan ada juga yang tetap bergabung, sehingga membentuk koloni. Sel-sel hasil pembelahan pada cyanobacteria yang berbentuk filamen menyebabkan filamen menjadi bertambah panjang. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah pemutusan sebagian tubuh organisme. Bagian tubuh yang terlepas akan tumbuh menjadi individu baru. Fragmentasi terjadi pada cyanobacteria yang berbentuk filamen. Pemutusan bagian tubuh dapat terjadi di bagian-bagian tertentu pada sel-sel yang mati. Filamen hasil pemutusan tersebut disebut dengan hormogonium. Hormogonium ini memiliki panjang filamen yang berbeda-beda, dan bila terlepas dan filamen induk maka akan tumbuh menjadi cyanobacteria baru. Yang ketiga, pembentukan endospora. Pembentukan endospora terjadi apabila kondisi lingkungan kurang menguntungkan, misalnya pada kondisi kekeringan. Sel yang mengandung endospora disebut dengan akinet. Akinet ini berasal dari sel vegetatif berukuran yang lebih besar dari sel-sel tubuh lainnya karena mengandung cadangan makanan dan berdinding tebal. Peranan pada cyanobacteria ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan yaitu sebagai vegetasi perintis, kemudian berperan sangat penting untuk menambah materi-materi organik ke dalam tanah. Kemudian ada jenis spirulina yang mampu menghasilkan senyawa karbohidrat yang lumayan dan senyawa organik lain sangat tinggi sehingga diperlukan oleh manusia sebagai sumber pangan yang mengandung banyak sekali protein di dalamnya. Yang merugikan, ada beberapa spesies dari cyanobacteria ini yang memproduksi racun syaraf. Kemudian, jika terlalu banyak cyanobacteria yang menempel pada tembok bangunan, maka lama-kelamaan tembok tersebut akan cepat mengalami keretakan. Kemudian, cyanobacteria ini dapat hidup di lingkungan yang mengandung kadar fosfat dan nitrogen yang tinggi. Nah, kadar tersebut pada suatu lingkungan perairan sering diakibatkan oleh pencemaran limbah industri dan pertanian.